وفاة رئيس التشادي إدريس ديبي بعد إصابته على جبهة القتال. أعلن المتحدث باسم الجيش التشادي الثلاثاء مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته خلال معارك ضد متمردين في شمال البلاد خلال نهاية الأسبوع الماضي. وكانت اللجنة الانتخابية في تشادي قد أعلنت الاثنين فوز ديبي بعهدة رئاسية سادسة بعد فوزه بنحو 79.32% من الأصوات. وأعلن المجلس العسكري عقب إعلان وفاة إدريس ديبي تولي نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبي إتنو إدارة البلاد. Kematian Presiden Chad Idris Deby setelah terluka di medan pertempuran. Pada hari Selasa, juru bicara militer Chad telah mengumumkan bahwa Presiden Idris Deby telah meninggal karena meninggalkan luka selama pertempuran melawan pemberontak pada bagian utara di negara itu selama akhir pekan Minggu lalu. Pada hari Senin, Komisi Pemilihan Chad telah mengumumkan kemenangan masa jabatan Presiden Deby yang ke-6 setelah memenangkan 79,32% suara. Dewan Militer telah mengumumkan bahwa setelah pengumuman kematian Idris Deby, putra almarhum Presiden Muhammad Idris Deby Itno akan mengambil alih administrasi atau pemerintahan negara. توفي رئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الحاكم منذ 30 عاما الثلاثاء متعثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. على ما أعلن المتحدث باسم الجيش للتلفزيون الرسمي. وقال المتحدث جنرال أزمي برناندو أغينا في بيان التالي عبر التلفزيون: تشهد أن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة سلامة الأراضي في ساحة المعركة، مضيفا: نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة مارشال تشاد 3 في 20 نيسان أو 2021 Abril. Wafatnya Presiden Chad Idris Deby Itno, orang yang memerintah selama 30 tahun, pada hari Selasa disebabkan karena luka yang dideritanya di atas garis depan dalam pertempuran melawan pemberontak agama di bagian utara negara itu selama akhir pekan, dilaporkan oleh juru bicara militer di televisi nasional. Kata juru bicara Jenderal Azam Bermandoa Agua dalam keterangan berikut melalui Chad TV bahwa Presiden Republik Idris Deby Itno menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan mempertahankan persatuan dan keutuhan negeri saat peperangan. Kami mengumumkan dengan turut berbelasungkawa kepada rakyat Chad atas berita meninggalnya Marshal Chad pada hari Selasa 20 April 2021, tambahnya. وتولى نجل رئيس التشادي وقائد الحرس الرئاسي قيادة مجلس عسكري مكلف تولي إدارة البلاد بعد وفاة إدريس ديبي وفقا لما أعلنه الجيش عبر الإذاعة الرسمية. إذ قال المتحدث باسم الجيش الجنرال عازم برمندو أغونا في بيان تلي عبر الإذاعة الوطنية بعد إعلان وفاة الرئيس في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد إنه تم تشكيل مجلس عسكري بقيادة نجله الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، مضيفا أن المجلس اجتمع على الفور وأعلن ميثاق انتقال السلطة.
Putra Presiden Chad dan Komandan Pengawal Presiden mengambil alih kepemimpinan Dewan Militer yang ditugaskan untuk mengambil alih pemerintahan negara setelah kematian Idris Deby. Menurut apa yang diumumkan oleh tentara di radio resmi juga, seperti yang dikatakan oleh juru bicara militer Jenderal Azim Bermando Aguna dalam pernyataan yang dibacakan di radio nasional, tak lama setelah pengumuman kematian presiden dalam pertarungan melawan para pemberontak di utara negara itu. Ini adalah Dewan Militer dibentuk di bawah kepemimpinan putranya, Jenderal Muhammad Idris Deby Itno, menambahkan bahwa Dewan segera bertemu dan mengumumkan surat pengalihan kekuasaan. Wa a'idu intikhabu Rais Idris Deby Itno alladhi yahkumu Tashad biqabdati hadidiyah mundu 30 aman laulayah sadisah biusulihi ala 79,32% minal aswati fil iqtira'i ar-ri'asi alladhi jara fi 11 nisyan au Ibril ala ma a'lanat al-lajnatul intikhabiyah amsal itsnain wa balagat nisbatul musyrikati fi hadhil intikhabat 64 fasilah wa wahida wa samanuna bil mi'ah min aswatin nakhibin wa kana ra'isu huwa awwalu man adalla bisautihi fi markazi lil iqtira'i bil asimati najamina. Presiden Idris Deby Itno yang telah memerintah Chan dengan keras selama 30 tahun, terpilih kembali untuk masa jabatan ke-6 dengan memenangkan 79,32% suara dalam pemilihan presiden 11 April. Menurut apa yang diumumkan Komisi Pemilihan pada hari Senin kemarin, tingkat partisipasi dalam pemilu ini mencapai 64,81% pemilih, dan presiden adalah orang yang pertama yang memberikan suara di TPS di ibu kota Jamena. Wadibi thamaniyatawasitun aman ahadu atwaliz zu'ama hukman fi Afriqiya wa huwa halifun lil quwwal gharbiyati fil qital ضد المتشددين الإسلاميين في غرب ووسط القارة وكانت إعادة انتخاب ليبي متوقعة بشكل واسع فيما لم يقبل التشاديون بحماسة على الانتخابات في 11 نيسان أو أبريل لأنه كان يواجه 6 مرشحين لا ثقل سياسي لهم إذ إن السلطة أزاحت عن السباق بموجب القانون أو العنف أو الترهيب الشخصية البارزة القليلة في المعارضة المنقسمة جدا. Presiden Deby, 68 tahun, merupakan salah satu pemimpin terlama di Afrika, dan dia adalah orang yang bersekutu dengan kekuatan Barat dalam perang melawan militer Islam di Benua Barat dan Tengah. Sesungguhnya terpilihnya Deby menjadi presiden kembali sangatlah diharapkan, dan rakyat Chan tidak antusias dalam pemilu tanggal 11 April kemarin karena harus menghadapi 6 kandidat yang tidak menguasai politik. Jadi, kekuasaan telah bergeser dari perlindungan ras di bawah hukum, kekerasan atau intimidasi dari beberapa tokoh terkemuka dalam oposisi yang sangat terpecah belah. وركز مارشال ديبي في حملته الانتخابية خصوصا على الإسلام والأمان اللذين يؤكد أنه مهندسهما في بلاده وكذلك في منطقة مضطربة فتشات التي لا تملك أي منفذ على البحر والمحاطة بليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها مساهم رئيسي في مكافحة
al-jihadin fi mantiqatis sahili ibarana syriquta madrobah fi mali wa ahyanan Nigeria. Dalam kampanye pemilihannya, Jenderal Didi, dia berfokus pada politik pemilihan, dan yang diutamakan adalah keselamatan dan keamanan. Dan dia menegaskan bahwa dia adalah seorang ahli di negaranya dan di beberapa wilayah yang bermasalah. Maka Chan, yang tidak memiliki akses ke lautan dan dikelilingi oleh Libya, Sudan, dan Republik Afrika Tengah dan yang lainnya, dan dia adalah seorang kontributor di dalam perang melawan para jihadis di Sahel, dengan mengarahkan pasukan yang terkuat di Mali dan sebagian di Nigeria. 24 Prancis. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bulkia. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai langkah-langkah yang kami pakai dalam penerjemahan teks ini, kemudian metode, jenis penerjemahan, serta uslub yang kami pakai dalam penerjemahan teks berbahasa Arab yang berkaitan dengan politik ini. Namun sebelum itu, mungkin kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan dari penerjemahan teks itu sendiri. Nah, secara umum seperti yang kita ketahui bahwa dalam menerjemahkan teks itu pada intinya adalah mengalihkan informasi antara dua bahasa, yaitu dari bahasa target, dalam hal ini adalah bahasa Arab, ke bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, namun dalam teks ini secara khusus kita bisa melihat bahwa arah penerjemahannya itu untuk tujuan pragmatik, itu untuk mengetahui untuk kepentingan keakuratan informasi itu sendiri. Karena apa? Karena teks ini jenisnya adalah jenis teks jurnalistik atau jenis teks yang berada pada surat kabar atau berita. Nah, jadi teks ini kami dapatkan dari salah satu berita online yang ada di internet. Nah, jadi langsung saja kita ke langkah-langkah jenis penerjemahan, metode, dan lain-lain. Yang pertama adalah langkah-langkah atau proses dalam penerjemahan teks berbahasa Arab berkaitan dengan politik. Langkah-langkah ini kami bagi menjadi 3, yaitu tahap persiapan, tahap proses, dan tahap finishing atau final. Nah, dalam tahap persiapan ini, pertama kami mencari teks atau topik berbahasa Arab yang sesuai dengan politik, sebagaimana yang sudah diperintahkan dalam tugas ini. Nah, setelah mendapatkan teksnya, kemudian kami membaca secara keseluruhan teks tersebut agar kami mudah untuk mengetahui inti dari informasi yang disampaikan dalam teks tersebut. Hal itu juga akan mempermudah kami untuk melakukan tahap selanjutnya. Nah, dalam tahap persiapan ini juga kami berusaha untuk menggali dan menguasai seluk-beluk dari teks tersebut, yaitu latar belakangnya, terus jenis teksnya itu seperti apa, sehingga kami mudah untuk mengarahkan kemana jenis penerjemahannya nanti. Dan hal tersebut kami lakukan dengan kemampuan kami yang terbatas. Kemudian tahap proses. Dalam tahap proses ini merupakan kelanjutan dari tahap persiapan, yaitu setelah kami mengetahui seluk-beluk dan menguasai isi naskah tersebut, kemudian kami menganalisa ide pokok dari setiap paragraf atau memberikan gambaran umum di setiap paragraf tersebut, serta menuliskannya di buku yang berbeda. Kemudian kami mengklasifikasikan dan mengakumulasikan hal-hal yang menurut kami penting, seperti misalkan ada istilah-istilah khusus yang mungkin menurut kami itu perlu untuk digarisbawahi. Setelah kami mengetahui istilah penting dan jenis teks berdasarkan analisa sebelumnya, kemudian kami menentukan jenis penerjemahannya dan metode penerjemahan dari teks tersebut. Kemudian selanjutnya, kami membuat list kata kunci terjemahan di setiap paragraf agar kami mudah untuk merangkai terjemahan di tahap selanjutnya. Tahap terakhir dari langkah-langkah ini adalah tahap finishing atau tahap final. Nah, dalam tahap ini, terjemahan yang sudah selesai perlu kami evaluasi lagi dengan cara membaca sekali lagi teks berbahasa Arab dan teks berbahasa Indonesianya agar kami bisa membandingkan antara keduanya. Kemudian kami mengevaluasi kesepadanan struktur kata, tanda baca, dan hal-hal yang berkaitan dengan terjemahan yang kiranya penting untuk diperhatikan. Nah, terakhir, hal tersebut kami lakukan dengan metode diskusi berdasarkan kemampuan yang kami miliki.
Kemudian metode penerjemahan yang dipakai dalam teks berbahasa Arab berkaitan dengan politik, sebagian kecil menurut kami menggunakan harfiah, dan sebagian besar kami menggunakan huriyah, karena dalam teks ini kami lebih mementingkan isi dari teks itu sendiri dengan memperhatikan aspek dari dua bahasa. Sedangkan jenis penerjemahannya itu sendiri adalah penerjemahan yang berpihak pada bahasa sasaran atau idiomatik, dengan klasifikasi penerjemahannya adalah penerjemahan bebas, karena berpihak ke bahasa sasaran dengan memperhatikan keakuratan informasi pada teks tersebut. Nah, terakhir adalah jenis uslub dalam teks bahasa Arab. Yang berkaitan dengan politik yang kami pilih ini adalah uslub mu'assaroh, yaitu gaya bahasa yang dipakai dalam teks yang berkaitan dengan jurnalistik, seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain. Nah, sehingga dalam menerjemahkan teks ini tidak memerlukan majas yang berlebihan, serta harus mengikuti perkembangan zaman dari teks tersebut. Dan tentunya harus sesuai juga dengan dengan konteks dan istilah yang ada di dalamnya. Paragraf yang pertama, Chad adalah negara yang terkurung di daratan. Oleh karena itu, negara tersebut tidak memiliki angkatan laut. Di dalam garis A, di sana kalimah al-jaish diartikan militer, bukan pasukan. Karena menurut penulis, kata militer itu lebih sering digunakan dalam tatanan bahasa Indonesia, dan kata tersebut juga mudah dipahami. Di dalam garis B, untuk kalimah maqtal, penulis lebih menerjemahkannya dengan arti meninggal daripada terbunuh, karena kata-kata meninggal lebih sopan dan pantas diartikan jika diartikan di dalam bahasa Indonesia. Di dalam garis C, kalimah bismi terjadi pembuangan kata, karena jika diterjemahkan kemungkinan akan berakibat pada penyimpangan pesan yang ingin disampaikan oleh teks tersebut. Pada paragraf yang kedua, di dalam garis A, kata al-hakim tidak diartikan menjadi orang yang bijaksana, tetapi diartikan menjadi orang yang memerintah, karena kata pemerintah lebih cocok untuk seorang presiden yang menjabat. Dan di dalam garis B, kata utlah yang artinya libur tidak diterjemahkan karena kurang cocok saat dimasukkan dalam struktur makna. Dalam garis C, kata lafaz tidak diartikan ucapan, tetapi diartikan menghembuskan, karena kata ucapan tidak sejalan bila disandingkan dengan nafas, yang lebih tepatnya adalah menghembuskan nafas. Di dalam garis D, kata salamah juga tidak diartikan keselamatan, akan tetapi diartikan keutuhan karena menyesuaikan dengan pemaknaan kata agar tidak terlihat kaku. Di dalam garis E, kata al-aradi diartikan negeri karena lebih khusus jika dimaknai bumi terlihat sangat umum dan menyeluruh. Pada paragraf yang ketiga, pada paragraf ini ada kata mitsaq yang artinya piagam dengan makna pemberian wewenang atau hak dalam pergantian kekuasaan atau surat pengalihan kekuasaan. Pada paragraf yang keempat, di paragraf ini juga ada kata iqbidhah hadidiyah diterjemahkan dengan tangan besi yang memiliki makna kekuasaan atau tindakan yang sifatnya keras, di mana Presiden Idris ini memerintah dengan kekuasaan yang keras atau tegas. Pada paragraf yang kelima, dalam garis A, la thiqal artinya tidak berbobot diterjemahkan tidak memiliki kemampuan atau tidak menguasai karena lebih cocok dalam dunia politik. Di dalam garis B, as-sultah wewenang diterjemahkan kekuasaan. Dalam garis C, asy-syakhsiyat kepribadian diterjemahkan tokoh karena lebih sesuai konteks. Dalam garis D, al-mu'aradah berlawanan diterjemahkan oposisi, karena kata oposisi adalah kata perbendaharaan yang dipakai di dunia politik. Dalam garis E, al-munqasamatu jiddan sangat terbagi diterjemahkan sangat terpecah. Diterjemahkan sangat terpecah belah karena lebih cocok dengan konteksnya dan lebih bisa dipahami. Semua kata tersebut diterjemahkan dengan menyesuaikan konteks bahasa dan kesesuaian dalam jenis teks. Dalam paragraf ke-6, al-muraisal diartikan jenderal untuk menyepadankan budaya di Indonesia, karena marskal atau marskal
adalah sebutan untuk pangkat tertinggi setara jenderal. Dalam garis B, muhandisihima diartikan seorang ahli daripada insinyur, karena lebih sesuai dengan konteks. Yang keenam, strategi yang digunakan dalam penerjemahan teks berbahasa Arab berkaitan dengan politik. Di dalam garis A, penambahan-penambahan terjadi pada kata-kata dalam TSA. Hal ini dikarenakan struktur TSA mengharuskan adanya penambahan kata sesuai dengan TSU. Contoh, wadibi samaniyatu wa sittina aman ahadu utul zu'ama hukama fi Afriqiya. Presiden Libi 68 tahun merupakan salah satu pemimpin terlama di Afrika. Di dalam garis B, pembuangan kata juga terjadi karena mengharuskan adanya sebuah pengurangan struktural di dalam TSA. Contoh, wa kana ar-ra'isu huwa awwalu min adna bisawtih. Presiden adalah orang pertama yang memberikan suara. Sebelum dibuang, presiden adalah dia, orang pertama yang memberikan suara. Di dalam garis C, literal strategi ini merupakan pengalihan makna secara langsung TSU ke dalam TSA yang sepadan secara gramatikal. Tamma tashkilu majlisi askari biqiyadati najlihi al-General Muhammad Idris Deby Itno. Dewan militer dibentuk di bawah kepemimpinan putranya Jenderal Muhammad Idris Deby Itno. Menambahkan bahwa dalam garis D, mengedepankan mengakhirkan, strategi ini mengharuskan penerjemah mengedepankan kata yang letaknya di akhir dalam BSU bahasa sumber, atau mengakhirkan yang letaknya di depan BSU pada saat menerjemahkan ke dalam BSA bahasa sastra Arab. Perancis 24 atau Faranis 24. Dalam garis E, transkripsi, strategi ini merupakan proses pengalihan kata atau frasa dari BSU ke dalam BSA dengan menyalin bentuk hurufnya. Contoh, Afriqiya sama dengan Afrika.